Selamat malam, Shalom, puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh menerima berkat firman Tuhan dan kita sambut firman-Nya. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Serahkanlah hidupku padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah, Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Serahkanlah hidupmu, serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah, Dia selalu menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah, Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Untuk doa firman saya serahkan kepada pelayan Tuhan yang bertugas. Segala puji, hormat, juga syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan Yesus, atas anugerah dan kemurahan-Mu belaka kami boleh menikmati kehidupan ini. Bapa, kami yakin dan percaya melalui pujian yang kami unjukkan kepadamu, kembali mendatangkan berkat bagi kami semua umat-Mu yang saat ini bergabung di dalam ibadah melalui Google Meet ini. Mari Tuhan, Engkau berkarya dalam setiap pribadi umat-Mu yang akan Engkau isi, Engkau bentuk dengan berkat firman Allah. Tuhan berkarya, Tuhan menjamah setiap pribadi, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Melalui kuasa firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya Tuhan anugerah dan kemurahan-Mu dinyatakan pada malam hari ini. Olehnya ya Bapa, memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala, yang akan menjadi saluran berkat bagi kehidupan kami semua. Tuhan, otoritas surgawi, anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan curahkan, sehingga saat firman diberitakan, kami yang mendengarkan diteguhkan dan dikuatkan, mata rohani kami dicelikkan, sehingga kami mempunyai pengharapan yang luar biasa, yaitu kami terus beriman mendekat erat kepadamu. Tuhan, terima kasih, kami persiapkan hati dan pendengaran kami untuk diisi oleh berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar. Haleluya. Amin. Amin. Hormat puji kemuliaan bagi Bapa kita yang di sorga, yang selalu menuntun kita semua
sehingga dimungkinkan saya dan saudara menikmati perjalanan di sepanjang bulan Juli yang telah kita lalui dan sekarang berada di kalender yang keempat di bulan baru Agustus 2022. Dan saya yakin kasih kuasa Tuhan Yesus akan terus menuntun kita selagi Dia masih menghendaki kita hidup di dalam dunia ini. Kecuali kalau Tuhan menganggap ada hal yang penting di sorga untuk segera kita masuki, maka sesungguhnya Dialah yang menentukan segalanya. Dan itu baik selalu buat kita orang percaya. Puji Tuhan ya. Itu sebabnya selagi masih diberi kesempatan hidup, mari kita bersama-sama mempertanggungjawabkan kehidupan ini selagi kita ya dapat melakukannya. Ingat itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, pertanggungjawaban atas apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu atas kehidupan ini, maka yang paling benar hidup ini adalah dipersembahkan untuk memuliakan Tuhan. Ya, yang setuju angkat tangan saudara, lambaikan dan katakan haleluya. Puji Tuhan, ya. Jadi hidup ini, terima kasih, respon saudara adalah untuk memuliakan Dia. Ya, melayani Dia, mengagungkan Dia dengan semua pencapaian-pencapaian yang Tuhan percayakan kepada kita. Ingat itu, ya. Jadi dari ujung rambut sampai telapak kaki ini, Tuhan hanya menjadikan itu semacam inventaris, pinjaman, agar kita mengelola dengan baik, merawat dengan baik. Dan hidup kita atas tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ini harus dirawat betul-betul ya. Jadi kalau ada orang merawat roh saja, kemudian ya jiwa dan tubuhnya dibiarkan begitu, nampaknya rohani, kemudian mengabaikan jasmani, Tuhan juga tidak mengendaki demikian. Atau sebaliknya, orang hanya begitu sangat peduli atas jasmaninya. Ya, segala yang didambakan dapat terpenuhi dan itu menjadi satu euforia tersendiri, namun tidak memberikan perhatian kepada roh, jiwanya. Dan orang-orang yang demikian juga akan dituntut oleh Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh keberadaan kita ini patut dipertanggungjawabkan. Ya, dan itu sebabnya bagaimana Pak Gembala mempertanggungjawabkan itu? Ya rawat dengan baik. Kita memberikan asupan makanan terhadap tubuh ini secara baik, itu bagus. Hari ini saya mengikuti rekaman webinar ya yang disampaikan oleh Dr. Elizabeth. Nah, ini sebetulnya sudah cukup lama. Beliau memberikan paparan ya tentang bagaimana pola hidup yang baik. Dan dia juga menulis buku yang sudah cukup lama juga beredar ya, Rahasia Hidup Panjang Umur. Nah, tentu berdasarkan Alkitab ya, dasar-dasarnya. Nah, sangat menjadi berkat ya buat saya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, andai kata saudara mendambakan itu, pingin tahu linknya, saudara bisa japri saya juga, tinggal saya kirim ya. Link rekam webinar tentang bagaimana cara memberikan hidup ini lebih baik. Sebab kalau kita asal-asalan, mungkin zaman dulu orang hidup mengalir saja dalam pengertian apa adanya, saya pikir alamnya juga masih lumayan bagus. Belum banyak tercemar oleh berbagai macam ya pencemaran alam ini, saudara-saudara. Kemudian secara fisik manusia ini juga tidak banyak terkontaminasi dengan berbagai macam radikal bebas. Ya,
ya begitu saja dengan semuanya serba alami, jauh lebih sehat, ya kan? Nah, sekarang tidak bisa. Kita asal-asalan. Baik untuk kita belajar, termasuk urusan bagaimana mempertanggungjawabkan hidup secara fisik selagi kita masih ada di dalam dunia ini. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita asal-asalan begitu, ya tanpa sadar hari-hari ini yang paling banyak mengganggu kesehatan orang dan yang terganggu tidak merasa terganggu. Di antaranya diabetes atau kencing manis, itu bahasa lokal kita, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, ternyata larinya kemana-mana, termasuk juga hipertensi. Ya, ketika itu tidak diperhatikan, tahu umpamanya, ya bahwa tensinya di atas rata-rata. Ya masih oke itu ya 120, bawahnya 70 sampai 80 gitu ya. Tapi orang mengatakan saya ini 160 tapi saya tidak rasa apa-apa, Pak. Nah, itu nanti akan ngumpul. Satu waktu banyak organ tubuh yang ternyata sudah dalam keadaan ya rusak. Nah, ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Makanya jangan salah mengerti kalau umpamanya gereja juga mengadakan cek kesehatan, ya kan? Kita secara berkala melakukan cek kesehatan dari tim kes kita, ada beberapa dokter tentunya, berapa nakes. Nah, saudara-saudara untuk mengetahui kemudian kalau perlu ada tindak lanjut, ya kemudian diarahkan. Nah, untuk sekarang ini warga Indonesia cukup terjamin saya kira dengan BPJS, ya semua masyarakat mendapat pelayanan ya dengan baik, bisa langsung ditindaklanjuti di puskesmas dan lain sebagainya atau di rumah sakit rujukan ya yang memang berkaitan dengan itu, kerjasama dengan BPJS. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita tidak boleh abai. Ya, lepas dari semua ini, kemarin tepatnya saya mendapat informasi dari anak rohani saya, Deborah, ya Sondak atau Debbie Sondak yang di Surabaya. Selintas tadi saya lihat ya, join juga dalam ibadah kita pada malam hari ini. Yang penting ini tadi Bu Vince Monagan telah melapor ke saya, rombongan tim melayani di rumah sakit. Karena kemarin memang saya arahkan segera ke rumah sakit. Ketika ada gangguan-gangguan yang secara awam saja saya berpikir ini perlu penanganan. Dan hari ini tadi diinfokan oleh Bu Vince kalau harus melakukan cuci darah. Betul Bu Vince? Hari ini cuci darah. Tolong diinfokan, silakan. Betul Pak, malam ini cuci darah. Tadi di ronsen semua, terus malam ini akan lanjut cuci darah. Oke, kita akan berdoa untuk situasi ini karena yang saya tanyakan tadi hasil diagnosa dokter apa, diberitahu ada gangguan ginjal dan jantung. Ya, karena ketika kemarin dia merasa sesak dan kakinya bengkak, ya kan saya bukan dokter, tetapi saya arahkan, ya saya tidak boleh membuat satu diagnosa mendahului dokter tentunya, segera ditangani ya. Dan hari ini infonya demikian. Mari sebelum kita lanjut untuk menikmati persekutuan kita dengan firman, kita sehatikan untuk kita berdoa ya sama-sama. Mari kita tunduk kepala. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk saudara kami, Debbie Sondak Tuhan, yang saat ini harus dirawat di rumah sakit dan dijadwalkan jam 9 malam ini akan melaksanakan atau harus ditangani cuci darah. Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu, mohon berkat-Mu Tuhan untuk anak-Mu ini, untuk berkenan kuat kuasa Tuhan, berkenan menyembuhkan dia, memulihkan bagian organ tubuh yang sedang tidak bagus. Tuhan Yesus, kalau Engkau berkenan, tidak ada yang sulit bagimu. Tuhan memberkati
kesembuhan dan pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Untuk Debbie Sondak boleh melewati semua hal yang oleh kuasa Tuhan diberikan pertolongan, sembuh dan sehat pulih kembali dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan saat ini kami juga berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit secara fisik. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan menjamah satu persatu dimanapun berada. Tuhan berkenan menjamah bagian tubuh yang terganggu di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini kami berdoa. Kiranya penyakit dihancurkan. Segala pekerjaan kegelapan, kalau ada kaitan dengan kegelapan atas orang yang kurang iman, kiranya Tuhan yang menghalau pekerjaan kegelapan dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan dan menyehatkan. Buat kami semua atas tubuh kami, jiwa kami, roh kami. Kiranya Tuhan sendiri yang menjamah dan menyehatkan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Sekali lagi, pikirkan secara jasmani. Itu juga bagian penting dalam kehidupan kita. Tetapi juga kita harus memberikan makanan cukup kepada rohani kita. Tanda-tanda bahwa rohani tidak mendapatkan makanan yang baik ketika orang itu terjerembab dalam prinsip-prinsip ya yang salah di dalam iman kekristenan. 2 minggu lalu saya sedang menyampaikan ada orang berkata mau maju rohani, iblis tidak tinggal diam. Nah, saya sudah menegaskan, ya. Kalau demikian apakah kita harus diam karena iblis tidak tinggal diam? Dan apakah kalau iblis tidak tinggal diam lantas kita diam? Lantas Tuhan Yesus kita mendiamkan kita? Pastinya tidak. Ya, jadi ingat baik-baik, cara berpikir ini tidak tepat. Bagaimana Pak? Kalau kami sedang merindukan untuk melakukan hal-hal besar, lebih taat lagi, lebih sungguh-sungguh, lebih jujur lagi di hadapan Tuhan, ya, lebih mau meningkat dalam iman, ternyata kami menghadapi banyak pergumulan, banyak masalah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cara berpikir kita begini, ya, bahwa karena Tuhan sedang mencanangkan sebuah rencana besar di depan, maka Tuhan sedang membangun, membentuk, mempersiapkan, ya, kita dalam training supaya kita siap untuk dipakai Tuhan dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar ke depan. Hari-hari ini beberapa anak rohani yang saya kenal atau mungkin yang saya tidak kenal secara bersamaan karena diterima di sebuah perusahaan BUMN umpamanya. Begitu diterima harus masuk istilahnya sekarang bela negara. Atau mungkin kalau zaman lalu itu semacam bintal. Ya, bimbingan mental supaya betul-betul dapat dipersiapkan ketika nantinya harus bertanggung jawab untuk hal-hal yang patut dipertanggungjawabkan karena amanat yang akan dipercayakan. Nah, sebetulnya seperti itu. Kami waktu di sekolah Alkitab, di seminari atau di STT, ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada zaman kami, zamannya Pak Ishak, ya, Pak Pendeta Ishak, zamannya Sesgiok Ing ini ada. Kemudian juga zamannya beberapa keluarga besarku, ya, para hamba-hamba Tuhan yang masuk asrama loh ya. Itu betul-betul melalui satu training habis-habisan secara mental. Makanya pada zaman saya sekian puluh, hampir 100 orang atau 100 orang lebih masuk, begitu sampai lulusan, saudara-saudara, bisa separuh lebih itu sudah puji Tuhan. Ya, ada banyak yang kemudian semacam kena seleksi alam begitu. Ketidaksiapan mental. Nah, tetapi apakah jaminan orang yang lulus dari seminari itu kemudian memiliki daya tahan ketika berada dalam ladang Tuhan? Juga belum tentu. Ya, sangat ikut menentukan bagaimana prinsip yang dibangun di dalam dirinya. Nah, seperti itu. Saya pikir rata-rata kalau orang
menyadari bahwa kok aku bisa diselamatkan Tuhan, kok aku dipilih oleh Tuhan, kok kemudian Tuhan mengutus aku, maka kita akan menyampaikan sebuah pertanyaan seperti yang ditanyakan Musa. Siapakah aku ini? Tuhan. Iya kan? Nah, Daud juga berkata, atau anaknya Daud waktu masih waras juga begitu, Salomo. Ya, dia berkata, siapakah aku ini Tuhan? Ya, sehingga engkau jadikan aku menjadi biji matamu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dasarnya itu sadar, waduh, aku ini kalau bukan karena anugerah Tuhan, ya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Malah saya pribadi ngomong, diriku ini sampah. Nah, sehingga ketika saya menerima tugas panggilan itu, saudara-saudaraku, adalah ucapan syukur. Suatu kebanggaan. Makanya saya tidak mau menukarkan dengan sempat ada tawaran-tawaran manis. Zaman ketika ya perpolitikan di negeri kita masih hanya terdiri 3 partai itu zaman Orde Baru, iya kan? Saudara-saudara, karena saya berada di sebuah organisasi yang tergolong organisasi tertentu atau masuk kelompok Kristen, kan ada Protestan, ada Pentakosta, ada ini, dan kemudian ya terafiliasi dengan sebuah organisasi sosial masyarakat yang ada kaitan dengan perpolitikan zaman itu. Tapi kami para hamba Tuhan tidak berpikir ke sana. Sampai satu hari kemudian mendapat tawaran. Ya, karena Bapak ini cukup aktif dalam pembinaan dan juga terkait dengan ya suatu kekuatan politik tertentu pada zaman itu loh ya. Maka kemudian saya dengan mendiang pendeta Iris Sukiari ya diminta untuk kami siapkan Bapak untuk menjadi caleg yang asal ini dapat ya kursi mesti ikut juga kebagian daftar caleg. Saudara-saudara, dari awal saya katakan terima kasih untuk kepercayaan itu dan kami mohon Bapak alihkan ke yang lain. Kalau saya merekomendasikan orang lain selain kami berdua bolehkah? Jawabannya tidak, karena memang ya selalu politik itu kan hitung-hitungannya kan jelas kan begitu, ya kan. Nah, pada zaman itu saya nyatakan kami terpanggil untuk menjadi pelayan ya, gembala jemaat pembina spiritual Kristen. Nah, kami ya dalam hal ini hanya ada di dalam organisasi sosial masyarakat. Tujuannya supaya bisa ikut melayani masyarakat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami tidak mau menukarkan itu. Sampai dalam proses setelah reformasi berjalan, bergulir, minimal 2 kali kemunculan partai politik yang berbasiskan Kristen, ya kan, pada waktu itu. Nah, satu hari saya didatangi oleh pengurus partai, katakan, Bapak, kami harapkan Bapak siap untuk menjadi pengurus dan Bapak nantinya kalau memang mendapatkan ya kursi Bapak yang akan ambil. Ya. Jadi sampai yang ketiga kalinya saya menyatakan enggak, terima kasih untuk kepercayaannya. Sampai beliaunya ngomong gini, saya lihat cara jalan Bapak apa itu pantas gitu loh. Kalau ada di kepartean gitu ya dan jadi pemimpin di politik. Ya, saya bilang enggak, saya hanya terkait dengan politik etis saja. Kalau pemilu memang layak untuk saya nyoblos, ya saya berangkat nyoblos gitu loh ya. Tetapi kalau untuk politik yang sifatnya praktis, bukan panggilan saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Maka dari sana saya berangkat memulai tugas panggilan. Tidak berada di sebuah sistem organisasi yang kalau pendeta lulus dari sekolah itu langsung disambut, diterima, dapat posisi, kemudian dapat ya nominalnya sebulan sekian ya, kemudian ada uang kesehatan dan sebagainya. Tidak demikian, karena memang Tuhan membuat jalan hidup saya berada di sebuah organisasi yang sifatnya otonom, ya otonomi. Jadi sebelum ada istilah otonomi daerah itu di dalam dunia pelayanan ya sudah memakai istilah itu otonom.
Saudara-saudara, dituntun Tuhan untuk saya memulai pelayanan, ya sinergis dengan semua yang ada di sekeliling saya bersama-sama, ya hingga kini kami menikmati campur tangan Tuhan yang selalu saja sanggup melakukan segala perkara. Nah, saudara-saudara, dari situ tidak pernah goyah. Untuk saya tidak kemudian mengajukan kepada Tuhan harus begini, enggak. Saya waktu itu ngomong ya di hadapan Tuhan itu sederhana. Kalau engkau memang mengutus saya, harus berada di tempat tanah tumpah darah saya. Wah, ini istilahnya Bung Karno ya. Zamannya dulu kan gitu ya. Tempat tumpah darah saya. Saya menjadi ya barangkali putra daerah. Harus ada di daerah. Tuhan, hanya Engkau tempat kami berlindung. Hanya Engkau tempat untuk kami berharap dan mengandalkan. Engkaulah yang menolong kami. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari sana Tuhan terus menuntun, membawa kepada hal-hal yang jelas. Secara keputusan berpikir itu jelas. Secara menghadapi tawaran-tawaran yang sekiranya kalau secara duniawi, secara sekuler ya, itu menguntungkan. Saya tidak tertarik, dibuat Roh Kudus begitu. Nah, secara iman, secara rohani, Tuhan Roh Kudus menolong. Membuka mata rohani saya itu jelas. Hal-hal yang spiritual, hal-hal yang ya boleh masuk dalam pemikiran metafisika. Ya, jadi saudara-saudara, udah melampaui hal-hal fisik. Tuhan Roh Kudus menuntun. Sampai kemudian menjadi dasar di dalam mengabdi kepada Tuhan. Di dalam saya praktekkan membimbing, ya, mendampingi keluarga besarku. Juga dalam prinsip-prinsip kebenaran. Saya tidak rela ketika kekristenan kemudian harus ya mengadopsi pemikiran-pemikiran kepercayaan yang berbeda dan dibawa masuk di dalam kekristenan tentunya wajar dan itu layak untuk sangat-sangat saya harapkan tidak terjadi demikian. Ya, begitu juga saya harus memberikan penjelasan ketika ada orang di dalam kepercayaan yang diyakini memikirkan kita sesuai dengan cara berpikir kepercayaannya, itu saya juga harus memberikan penjelasan. Tentu tidak bisa engkau menilai kekristenan ya dengan dasar iman percayamu yang berbeda. Dan kami pun tidak akan pernah mencoba menafsirkan iman agama lain menurut standar perspektif agama Kristen. Nah, gitu loh. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, umpamanya yang sedang beredar hari-hari ini dan puji Tuhan, saya berharap demikian. Pemerintah juga telah mengambil satu langkah bijak ya, ketika ada koreksi dari sebuah buku PPKN yang bicara tentang agama ini keyakinannya begini, agama ini keyakinan kepercayaannya begini dan seterusnya. Termasuk dikatakan agama Kristen itu mempercayai Allah itu Tritunggal dan Allah Tritunggal itu terdiri dari Bapa, ya, yang kedua Maria atau Maryam, dan yang ketiga adalah Yesus Kristus. Sepanjang saya belajar kebenaran firman, kok belum pernah ada iman Allah Tritunggal, Bapa, Maria, dan Yesus. Ya, dan buku itu sudah diterbitkan 2021. Maka saya sudah bicara juga koordinasi dengan asisten saya, Evangelis Hizkia, untuk nanti juga paling tidak akan ada diskusi atau obrolan dengan tim guru-guru TFJ, ya, yaitu guru-guru sekolah minggu untuk paling tidak memahamkan bahwa sempat terjadi demikian. Kabarnya buku itu sudah ditarik ya dari peredaran. Dan masih ada prinsip-prinsip lain yang masih dikoreksi dan dalam hal ini saya mengikuti beberapa YouTuber yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini adalah Andri Tunggal umpamanya dan Bambang Nursena. Dari dua tokoh yang sangat elegan ini dalam cara pelayanannya, tentu wajar ada bagian-bagian dari prinsip-prinsip beliau-beliau ini yang saya tidak sejalan dan itu wajar ya dalam hal ini.
Tetapi ketika kita berpikir ada ketidaksejalanan, itu tidak langsung kita buang begitu saja hal-hal yang baik dari prinsip-prinsipnya. Dan ini sangat elegan. Dan saya katakan wajar. Kalau ada orang yang tidak sejalan dengan pikiran saya, dengan keyakinan saya, ya itu juga saya harus menganggap wajar. Yang penting di sini, jangan ada di dalam keberimanan kepada Tuhan Yesus itu kemudian saling menyatakan sesat, ya. Wah, ini sesat, ini bidat, ini. Nah, itu apa kapasitas kita kok menjadi seperti jazbau, ya kan? Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita pahami. Ketika ada prinsip berpikir yang tidak sama, ya wajar, iya kan? Dan tentu masing-masing mempunyai satu dasar pemikiran. Baik, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal seperti ini perlu saya juga harus menyampaikan kepada kita semua agar setiap kita di dalam pertumbuhan iman kekristenan kita itu ada pada dasar rel yang tepat. Jadi kembali kepada prinsip yang sempat saya lontarkan tentang orang berpikir, aku mau maju rohani, tapi iblis tidak tinggal diam. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus memahami pokok iman kita dengan praktek hidup itu secara jelas dan gamblang. Ya, puji Tuhan. Maka di kemarin ini jangan terkejut saat masalah menghadang. Saya juga sudah menyampaikan kepada setiap saudara seiman. Nah, di sini yang penting adalah kekuatan ya rohani. Nah, ini kalau ada kekuatan rohani membuat hidup kita itu akan ya memiliki satu ketangguhan di dalam menghadapi ya segala macam kenyataan di dalam kehidupan dunia ini atau realita kehidupan. Nah, ketika orang berpikir dikit-dikit musibah. Nah, itu saya mau katakan adalah konsep kepercayaan yang lain. Di dalam iman Kristen, sesungguhnya apa yang dinamakan musibah? Saudaraku, kalau kita meyakini bahwa setiap peristiwa yang terjadi tidak lepas dari kontrolnya Tuhan. Kalau Tuhan mengkontrol, pasti Tuhan punya alasan. Dan alasan Tuhan selalu baik adanya. Dia tidak pernah salah. Dia tidak pernah merancang sesuatu yang buruk di dalam kehidupan umat manusia secara umum, lebih-lebih orang-orang beriman yang telah menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan, yaitu di dalam kuasa penebusan Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya telah sampaikan, mata Tuhan tertuju kepada doa dari tempat ini, pendengaran Tuhan tertuju dari doa dari tempat ini. Saya kira perlu diulang saja ayat itu, Bu Riyadi, di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7, ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Tolong camkan baik-baik. Ayat ini sangat sinkron di dalam dasar pemahaman perjanjian baru. Sekalipun ayat ini dalam perjanjian lama. Silakan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Semua katakan amin. Nah, jelas saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kemudian kita ambil referensi dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus berkata, jika 2-3 orang berkumpul atas namaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Nah, sama sudah dengan ayat ini. Ya, orang yang menyebut nama Tuhan Yesus berarti orang yang sudah bertobat, yang mengalami kuasa penebusan Tuhan, yang sudah keluar dari kegelapan masuk dalam terang Tuhan yang ajaib. Itulah eklesia, itulah gereja, ya kan? Dan orang-orang yang demikian ditabiskan Tuhan menjadi imam-imam yang rajani, ya, memiliki
amanat sebagai imam, kita dapat berdoa. Tadi ada yang sakit, ya kita doa. Itu tugas imam. Ya. Kemudian rajani, itu dari kata pokok raja. Artinya Tuhan memberikan pengurapan sebagai raja. Bicara tentang apa? Kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kuasa atas apa? Ya, kalau kita dalam keberimanan, ya, dalam Yesus Kristus, kuasa atas kuasa iblis, kuasa atas dosa, dan kuasa untuk ya menolak maut. Kita tidak perlu lagi ke maut ketika ya roh kita, arwah kita, itu bahasa umum keluar. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini dilengkapi oleh Tuhan kuasa. Nah ini semua adalah bicara prinsip metafisika. Gitu loh. Tipe yang gimana Pak? Orang yang punya kuasa tinggi besar, suaranya gede kah? Enggak juga, itu kan fisik. Tetapi ini bicara iman. Ya, orang-orang yang betul-betul mensandarkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, itu iman. Iman gak cuma diomong, saya ini orang beriman loh. Tapi khawatirnya terus. Iya kan? Ngadepi masalah dikit dipikirin terus, khawatir terus gitu ya. Sakit dikit pikir terus, ngapain? Kalau urusan sakit, kita berdoa. Iya kan? Kalau memang identik untuk kita kontrol dengan dokter, ya kita periksa ke dokter. Dokter nulis resep, kita tebus, ya kita makan, kita minum obat. Selebihnya kita meyakini, iya kan, bahwa obat yang kami minum mendatangkan manfaat buat kehidupanku. Tapi kuasa kesembuhan datang dari tangan Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini prinsip-prinsip yang penting. Yang harus kita pegang di dalam hidup ini. Ya, kaitannya waduh. Ini bagaimana dalam mencari nafkah. Ya Tuhan anjurkan kita tetap kerja. Tetapi kerja, usaha, coba kita minta tuntunan Tuhan. Membuat ya terobosan. Atau berinovasi lah istilah kerennya. Ya saudaraku ini kasih Tuhan. Itu tidak terus sekejap kita mengadakan mujizat sekali jadi. Ya enggak gitu. Banyak orang yang harus melewati jalan yang tidak gampang, tidak mudah. Ya, tempuh sana sini. Tetapi karena dia ulet, karena dia tetap tekun, karena dia tetap konsisten, karena kemudian setelah dia yakin, dia betul-betul mendedikasikan, ya, sesuai dengan apa yang diyakini, dia betul-betul aku mau mengerjakan ini dengan baik. Ya, di situ selebihnya Tuhan yang akan campur tangan, memberikan berkat, memberikan rezeki di dalamnya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ini adalah prinsip-prinsip orang yang menerima amanat sebagai imam. Kita doa. Sebagai raja, kita yakin penuh kuasa. Makanya ada kearifan lokal dalam istilahnya falsafah ya di Jawa ini. Sabdo pandito ratu idu geni ya. Paribasane kok idu geni. Sabdo pandito sabda. Ya pandito, itu pendeta, ratu itu raja. Idu luda geni itu api, kecuali geni cucunya Pak Hadi dan Bu Pria Hadi. Itu ya, geni nainggolan. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Ada kuasa. Makanya orang beriman tidak takut kepada kuasa gelap. Kenapa? Kalau orang itu beriman itu gimana? Kalau secara spiritual, rohnya ini, roh manusia, didampingi dengan roh Allah. Nah gitu loh saudara-saudara. Coba kita akan baca beberapa ayat ya. Disilakan baca Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Iya, puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus yang adalah roh Allah.
Jadi kalau kita bicara ketritunggalan Allah, ya, itu Roh Kudus siapa? Roh Allah. Roh Allah itu siapa? Ya Allah itu sendiri. Kalau disebut anak Allah, Yesus, karena dia adalah firman. Firman yang bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara-saudara, saya sudah memberikan satu ungkapan sederhana, walaupun untuk memahami Allah itu tidak sesederhana itu. Ya, siapa kita bisa menelisik keberadaan beliau Sang Maha Agung, Maha Tinggi. Itu sesungguhnya ya tidak ada kesederhanaan. Cuma ya ini berpikir analogi yang tidak sempurna. Nah, siapa manusia itu? Manusia yang kelihatan ini fisik, tubuh. Di dalamnya ada jiwa. Ya, dan paling dalam lagi itu ada roh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pengertian ketritunggalan Allah juga begitu. Roh itu ya, kalau dalam posisi keberadaannya tentu tidak sama gitu kan dengan firman. Tapi bukan dalam pengertian yang terpisah-pisah menjadi pribadi-pribadi yang terpisah, tidak. Ya kalau tubuh saya bukan jiwa saya. Jiwa saya bukan roh saya. Tetapi jiwa dan roh saya dan tubuh yang kelihatan ini, inilah saya manusia. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, makanya indah sekali kalau kita belajar ya ketritunggalan Allah. Ya, Bapa itu menunjuk kepada Allah Sang Pencipta. Ya, Bapa dari semua yang ada. Sebelum ada apa-apa, Dia sudah ada. Ya, Dia yang sudah ada sebelum ada apa-apa ini, Dia yang berfirman untuk menciptakan yang apa-apa tidak ada menjadi ada apa-apa. Ya gitu loh. Dan firman yang menciptakan segala sesuatu itu kemudian ya dihadirkan di dalam dunia dalam wujud kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan tampilnya Allah yang maha ajaib itu bukan di 2000 tahun yang lalu saja ketika Natal, tapi jauh sebelumnya. Bahkan di Taman Eden itu, kalau Adam Hawa mendengar ya Tuhan sedang berjalan di taman itu. Nah itu sebetulnya bicara tentang teofani. Yaitu Sang Firman itu yang sewaktu-waktu mengajak bicara dengan manusia ciptaan yang khusus, yang dicipta sesuai dengan gambar wujud ya yang dapat dilihat oleh manusia itu, karena memang manusia itu dicipta dalam gambar wujud yang dimaksud oleh Tuhan, gambar Allah yang tidak terlihat itu. Ya, yang kemudian ketika 2000 tahun silam pada waktu Natal hadirlah Tuhan Yesus secara ajaib. Dari situ saya meyakini bahwa Yesus yang wujud manusia itu sesungguhnya dia bukan manusia yang sama dengan kita. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malah kalau dibalik, pada bagian tertentu kita ini diciptakan sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini paparan-paparan ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, nanti kita akan satu waktu wacana-wacana ini kita akan rangkum dalam sebuah prinsip-prinsip diskusi kita. Iya kan? Makanya sampai sekarang ini gereja diharapkan bisa kembali seperti Yesus. Kan gitu kan firmannya kan. Sampai dibuat nyanyian. Dan saya setuju nyanyi itu. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Ya, dan terusannya ada ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi seperti Yesus. Karena sebetulnya kita ini dicipta seperti Yesus. Hanya karena dosa rusaklah kita. Nah, di dalam proses kedatangan Yesus, ya, prototipe,
contoh yang awal sehingga manusia diciptakan model seperti ini. Dia datang ke dalam dunia untuk kembali memulihkan. Manusia yang sudah ditebus, ya sesungguhnya kamu harus mengikuti ini modelku. Lah yang model di sini yang menjadi keutamaan bukan cara berpakaian, bukan cara potong rambutnya Tuhan Yesus kayak yang digambar tuh gondrong, ya bukan. Tetapi di sini bicara tentang bagaimana wataknya, ya, bagaimana cara berpikirnya Yesus. Makanya Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi di pasal 2 ayat yang kelima, kenakanlah pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, di situ. Makanya kita anak Tuhan, orang Kristen, ya, jangan terus kemudian kita mengadopsi cara berpikir umum. Tadi kan sempat saya singgung. Orang mengalami masalah dikit aja musibah. Ya kan? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Lupa bagaimana kalau orang kecelakaan, ya, dia meninggal. Nah, ya itu tadi, kalau bahasa umum itu musibah. Tetapi Paulus mengatakan bahwa kalau hidup sampai akhir kita itu dalam penebusan, hidup untuk Kristus, tolong yang tahu bisa lanjut kata-katanya. Mati adalah apa? Iya, untung. Mana ada untung itu identik dengan musibah. Kalau musibah itu identik dengan buntung. Iya kan? Asal sampai titik darah terakhir, kita dalam posisi beriman. Dengan istilah lain, sampai nafas terakhir, roh kita didampingi Roh Kudus atau Roh Yesus Kristus. Atau Roh Kudus itu, Roh Allah. Jadi tidak ada musibah. Lupa kalau matinya sakit, matinya inilah. Kalau yang mati nggak pakai sakit. Iya kan? Saudara-saudara, banyak hal kan? Kalau matinya menderita seperti itu, saya mau ngomong buat saudara. Yohanes Pembaptis matinya kayak apa? Ada yang tahu nggak? Nih, hilang. Ditaruh di talam. Ya kan? Dibawa anaknya. Siapa ini? Herodes menari-nari. Di talam itu kepalanya Yohanes Pembaptis. Saya mau tanya, itu model mati apa kayak gitu tuh? Iya kan? Lagi Yakobus, teman sepelayanan dengan Petrus. Iya. Yakobus dipotong kepalanya. Petrus dapat kesempatan dalam peristiwa itu di waktu yang berdekatan. Dikeluarkan dari penjara. Wah, mujizat. Nah ini, kalau pendamba mujizat, yang ngidam mujizat itu selalu yang dikhotbahkan Petrus. Di penjara dikeluarkan, dituntun malaikat. Nah sekarang jelaskan, paparkan, bagaimana Yohanes Pembaptis. Apa dia kurang setia sama Allah? Apa dia tidak rohani? Bagaimana seorang Yakobus? Apa dia enggak sungguh-sungguh? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah kematian model yang 2 contoh aja di Alkitab ini berarti musibah? Nah, kalau kita sudah sampai di dalam dasar pemikiran seperti pikiran dan perasaan Kristus. Sekarang saya mau tanya, saya pinjam istilah umum di sebagian masyarakat kita di Jawa, ada istilah mati nggak kersane ngalah. Pernah dengar nggak? Ya. Jadi kematian yang tidak lazim. Sekarang saya tanya, sesembahanmu, ya, yang kau tinggikan, kau junjung tinggi ini, kira-kira klasifikasinya mati gimana itu? Di nyek-nyek, di naina. Kepalanya ke kiri apa ke kanan?
Iya kan? Saya mau tanya, kok pada sebagian termenung durja ya? Ada yang gini lagi, aduh, tanggal muda kok gini sih ya? Apa hubungannya Pak? Gak ada hubungan, saya cuma ngomong aja. Tolong saudara bergumam, atau ada yang mewakili dah. Gimana Tuhan Yesus yang disalib itu? Saudara berani itu bilang musibah? Iya kan? Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk Tuhan Yesus, kematian di atas salib itu memang dia mengangkat, sudah mengangkat semua musibah, semua kutuk, semua sumpah serapah. Nah, manusia berdosa turunan Adam itu kan gitu, kenyang dengan sumpah serapah. Nah, Yesus di atas salib itu memang dia mengangkat semuanya. Itu ada dasarnya toh Pak Gembala? Ya ada lah, kalau ngomong saya sendiri ditanya ayat Alkitab ada enggak? Ada, di mana? Surat Henry pasal 20 gitu. Ajaran sesat itu. Iya kan? Ketika tanya tentang ini, Galatia 3 umpamanya, nanti aja dibaca di rumah masing-masing. Ayat 13 dan 14. Yesus Kristus yang disalibkan mengangkat semua kutuk kita. Supaya kutuk itu diangkat dan berkat-berkat Abraham bisa dilimpahkan kepada kita semua. Loh, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, makanya kemudian Paulus mengatakan tuh, enggak ada lagi musibah. Nah, kalau kita ini sadar, imam, raja, ya, saudara-saudara, Tuhan pasti memberikan pemahaman rohani, itu yang memberikan stimulus untuk kita itu punya satu visi, kemampuan yang melampaui kemampuan rata-rata. Jadi rata-rata orang dalam dunia ini, dia hanya melihat segala sesuatu ada batas tembok. Tetapi kita, di balik tembok itu, di balik kematian itu apa? Kita tahu. Tuhan memberikan nikmat. Tuhan nuntun dalam firman Allah. Makanya orang-orang yang berada di dalam koridor metafisika itu bisa nyanyi begini. Tak mengapa kabut tebal merintangi jalan hidup umat Tuhan hari-hari. Terus Hanepi ayo nyanyi yuk. Apa? Yang selalu membayangi. Terus Hane? Yang kenceng dong. Masa depan seolah tak indah lagi. Nah, ini referennya ini. Ini nyanyinya orang beriman itu. Tapi ku yakin ku tak sendiri. Ini metafisika. Iya toh? Kalau ditanya mana? Tak sendiri mana? Iya kan? Tapi disitulah Roh Kudus, Roh Allah yang mendampingi roh kita itu. Ya. Tapi ku yakin ku tak sendiri. Terus Yesus Tuhan kan menolongmu. Dengan Yesus kemanapun ku jalani. Terus dengan Kristus jiwaku diselamatkan. Yang setuju katakan haleluya. Ayo, siapa yang merasa saya ini kayak telur di ujung tanduk, saya ini loneliness, ya, gak punya harapan. Nah ini, yang gini ini yang nanti iblis membuat jadi koplo. Iya kan? Nah, tidak ada yang demikian. Jaminan Tuhan mengatakan bersama dengan Dia
kita bisa melewati. Roh Tuhan mendampingi kita. Kita tidak perlu takut hantu, wewe gombel, gendruwo. Ya, siapa di sini yang pernah berpikir, kok uang di brankas kok kurang, gitu, ya kan? Nah, ini jangan-jangan tuyul di tempat peti, tempat duit kurang. Kemudian orang sekitar, ini ada yang pelihara tuyul, itu. Kok sampean ikut-ikutan percaya itu loh? Iya kan? Lantas di tempat dompet itu bolak-balik hilang, dompetnya dikasih Lombok, kasih Brambang, udah dompet jelek, baunya empon-empon. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini dompet bolak-balik kurang duitnya gitu. Ya, jangan-jangan orang yang deket-deket saudara itu, ya, ini kurang kayak blonjo dicukuai. Iya kan? Nah, terus langsung tuyul, iya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maaf ya saudara yang bersebelahan, Pak Gembala itu ngomong enak gitu. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kenapa kita mesti berpikir yang begitu-begitu, kita kan ngikuti gitu. Nah kalau kita ngomong, Pak ini musibah Pak, kenapa? Ini kok duit kurang terus, tumpang tangannya dalam nama Yesus. Kan itu kayaknya sama dengan orang kerja sempat ditipu orang kayak gitu kan. Kalau saya orang ngeluh gitu ya doa. Kalau memang rezeki Tuhan ini nanti balik. Kalau memang ini tidak balik, tidak mustahil loh. Tuhan akan gantikan nanti ya melalui rezeki lebih gede pada waktunya. Dalam nama Yesus. Amin. Ngapain dipikirin? Gitu loh. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya kan? Ini yang harus menjadi pegangan-pegangan supaya kita ini nggak diplokoto sama ya itu tadi wewe gombel, demit, gendruwo gitu. Pak ada tuh Pak setan-setan. Nah wong Alkitab bilang ada kok. Terus gak percaya gimana? Terus apa Pak kuasanya setan dengan kita? Nggak ada. Asal saudara dan saya terus dalam pendampingan kuasa Tuhan. Ya. Efesus 3 ayat 14 sampai 17 langsung dibaca cepet aja Bu. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Berakar. Ya saudara, di dalam Kristus. Lah yang gini ini nggak ada lagi. Terus kemudian ya setan mau begini mau begitu, enggak. Jadi sekarang kalau di atas plafon glodak-glodak, yakinkan itu tikus. Kalau enggak, ya apa itu luwak itu, ya luwak ya, luwak wet coffee itu kan, saya tahu luwak ya. Ya saudaraku itu pernah kok sampai masuk di tandon air di atas. Air di bawah semuanya bau. Begitu dicek, besar kayak anak kambing gitu, udah bengkak gede. Nah Pak, luwak. Saya nggak ada kafenya. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Lah ngapain kita mesti mikir gitu? Itu rumah kosong gini, ya peduli amat. Berarti kan saudara nggak tinggal di rumah kosong. Kalau memang, wah masuk di rumah kosong. Itu dulu ceritanya begini-begini. Begitu dibersihkan, kalau perlu dicat apa. Terus yang ada di dalamnya itu adalah orang yang ya berseru atas nama Tuhan Yesus Kristus. Minggat semua itu demit setan. Ini baru lalu ada ya anak rohani cerita ya sebuah mes di sebuah kantor lama nggak digunakan, orang cerita macam-macam di situ ya, memang pernah dengar ini lihat itu. Begitu bersihkan semua ya, tentu yang ada di situ kan doa. Ya setan nggak kuat. Gitu loh saudara-saudara. Kok mau maju setan tidak tinggal diam itu loh. Pito yo. Hahaha. Iya kan? Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saudara yakin dan percaya. Nah rumah saya bersebelahan dengan kuburan. Rumah saya berdiri di bekas tanah kuburan. Terus gimana Pak? Rezekinya banyak. Ya, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Iya, bolak-balik ada Gojek ngirim makanan. Lu kok bisa gitu Pak? Iya memang yang pesen, kalau enggak Christine yang pesen, Rio,
ya, Eski atau Mudiana atau siapa saja ngirim, ya kan. Jadi saudara-saudara saya anggap ya banyak rezeki, kan gitu aja. Tidak ada Pak yang menakut-nakutkan, tidak ada. Lah bagaimana kalau di rumah itu sempat orang meninggal, ya semua rumah orang bakalnya ada yang meninggal. Lah di rumah saya tinggal ini, ibunda saya juga ya prosesnya juga di rumah kami, belasan tahun bersama. Kemudian kakak istri saya ya mendiang Mbak Richard Diana, ya saudaraku, sampai menjelang wafat. Ya saudaraku ini kasih Tuhan. Yang kemudian berikutnya adalah mendiang istri saya. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jangan dikaitkan, wah itu salah ngadep rumah bekas kuburan, makanya yang tinggal meninggal. Ya bakalnya orang itu rumahnya ngadep ke barat, ke selatan, timur, ya, timur laut. Atau rumah ngadep ke atas, ya bakalnya ada yang meninggal. Gak enak itu Bapak ngomong gitu. Lah terus ngomong gimana wong ini faktanya? Realita, keniscayaan. Saudara tanya aja seperti di rumah sakit. Mana ada rumah sakit yang gak pernah ada orang meninggalnya, pasien yang meninggal? Walaupun itu diusahakan, rumah sakit itu sebisa mungkin, ya kalau ini yang udah gawat-gawat, kalau bisa dirujuk gitu kan. Jadi jangan jumlah orang yang meninggal di situ tuh banyak. Gitu. Tapi tetap aja juga. Saudara masuk dirawat di rumah sakit. Iya kan? Di tempat itu. Mungkin juga sudah pernah ditempati pasien yang meninggal. Ngapain dipikirin? Iya kan? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi ini tidak ada kaitan. Kita ngomong tuh mesti realistis. Jangan karena ada yang meninggal. Ada yang dalam 1 tahun ada lebih dari 2-3 Pak bagian keluarga kami yang meninggal. Lah ya iyalah. Yang meninggal di sini, di luar pulau, di mana, ya masih family semua. Lantas dikait-kaitkan. Ya kalau saya dengar begitu itu, kok gitu ya Pak Gembala, kok ini meninggal-meninggal. Saya jawabnya itu kayak orang jual, apa itu, donat itu. Wayahe, wis wayahe. Gitu. Ya, muka-muka saudara tahu itu di tempat saudara. Kalau enggak tahu bulat, 500 rupiah digoreng. Hangat-hangat, dimplok. Saya kalau ngomong itu kan realita gitu loh. Jadi jangan terus dikaitkan. Ya. Nah kalau orang satu rumah besar, kamarnya banyak, isinya di situ ada 100 orang. Kira-kira mungkin kalau enggak 200 tahun lamanya, ya itu bakal satu juga nanti bakalnya meninggal. Sekarang yang perlu dipikirkan untuk saya dan saudara, sedikit pemikiran, meninggalnya dalam Tuhan atau dalam hantu gitu loh. Itu aja yang dipikirin. Kiranya Tuhan menolong saudara. Hari ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Saya berharap bagi saudara yang sudah menyiapkan diri dan menyiapkan perjamuan, nanti disilakan saya akan dampingi melalui studio pastori ini. Satu pujian akan kita nyanyikan malam hari ini. Saudara-saudara, yang inti dari pemberitaan firman, bagi orang dalam penebusan Tuhan, pasti mengalami kedahsyatan kuasa Allah. Apa saja diantaranya kalau hidup untuk Kristus, mati itu untung, bukan musibah. Dagang rugi, edukasi, saya bijaksana. Ya, jadi musibah, enggak. Ngapain? Wong lahir juga nggak bawa apa-apa. Apa saudara bawa modal waktu lahir? Ya, walaupun anak konglomerat pedagang ulung, lahir itu yang dibawa cuman ikut itu di pusernya itu plasenta. Itu pun dibuang. Nggak bawa apa-apa, telanjang, belepotan darah. Makanya Alkitab bilang, waktu lahir telanjang kembali pun tidak dengan harus membawa apa-apa. Ya kan? Apa-apa diberikan untuk fasilitas kita selagi kita hidup dalam dunia ini. Carilah dengan cara yang baik, dengan takut akan Tuhan, dan hidupilah hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Kita nyanyi satu pujian, dan segera kita terima perjamuan kudus. Ya, silakan saudara yang sudah menyiapkan. Puji Tuhan.
Mulia sembah Raja mulia. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Oh mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Kita membawa perjamuan yang sudah tersedia masing-masing. Kami bersama menyerahkan perjamuan yang sudah Tuhan adakan di dalam dunia ini dengan hasil bumi yang sudah diolah. Untuk itu, seperti Tuhan mengatakan, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, kamu beroleh hidup yang kekal. Dan kekekalan itu sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Sekarang ini bahkan, maka dari ujung rambut sampai telapak kaki kita berada dalam status kekekalan, memiliki kehidupan yang senyawa dengan Tuhan Yesus. Karena Yesus ada di dalam aku dan aku di dalam Yesus. Dan tiap kali kita makan minum perjamuan dikatakan kamu mengingat akan semua penderitaanku untuk menebus kamu. Bahkan kematianku untuk menggantikan kamu. Kata mati masuk ke alam maut. Yang harusnya semua upah dosa maut, tak seorang pun dapat lepas dari sana. Tetapi hal itu terjadi jika orang menyerahkan persoalan dosanya, maka maut sudah sekali saja dikunjungi Tuhan Yesus, saya dan saudara tidak perlu lagi mengunjungi maut ketika nyawa arwah roh kita lepas dari tubuh ini. Kami percaya Tuhan, Engkau menguduskan dan memberkati. Apa yang kami pegang ini di dalam persekutuan yang kudus. Melalui perjamuan kudus kami terus mengingat bahwasanya Engkau yang mati bangkit tidak pernah meninggalkan kami. Kau sudah melupakan, mengampuni dan melupakan dosa-dosaku di masa lalu. Dan hari ini Engkau menyertai kami. Di masa datang Kau sedang menanti kami untuk tinggal bersama dalam kerajaan kekekalan-Mu. Untuk itu kami akan makan perjamuan kudus ini sebagaimana yang Tuhan sabdakan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan Yesus? Mari kita makan bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus.
Kami bersama mengucap syukur kehadapan-Mu Bapa Surgawi. Oleh karena perkenananmu di awal bulan ini, Engkau memberkati kami bersekutu dengan kuasa tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan. Dan sekarang kami angkat cawan berkat ini dengan penucapan syukur. Karena kami yakin ya Tuhan, bahwa apa yang Kau sabdakan benar. Kami berjalan hidup ini tidak cuma dalam dunia yang nyata semata, tapi paralel dengan kehidupan yang rohani, spiritual. Dan untuk itu kami mengandalkan Tuhan di dalam menghadapi kehidupan nyata ataupun kehidupan spiritual kami. Olehnya kami akan segera minum perjamuan ini sesuai dengan sabda Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan berkat yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan Yesus? Mari kita minum bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena sampai di penghujung ibadah PA Perjamuan Kudus malam ini, kami dapat menikmati suasana yang sorgawi, dan akan membawa kami terus berjalan dalam kuasa kemenangan Tuhan. Hari-hari kami, entah di tempat studi kami, anak-anakmu, di dalam bidang pekerjaan kami, di tengah masyarakat, di tengah marketplace kami masing-masing. Di sana ada Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan untuk itu kami tidak perlu gentar di dalam menjalani hidup ini, karena kami tahu, Yesusku, Engkau yang hidup untuk selamanya, tidak pernah meninggalkan kami. Olehnya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dan yang membutuhkan rezeki berkat Tuhan, Tuhan campur tangan menyediakan. Di tengah usaha yang benar, pasti Tuhan berkenan. Dan Tuhan menuntun kami pada ujungnya bersyukur di setiap berkat rezeki yang diterimakan kepada kami, untuk kami juga berbagi bagi sesama kami, berdiakonia, melakukan sesuatu yang real, yang nyata. Karena jika kami lakukan demikian, maka sesungguhnya berkat dan rezeki Tuhan akan terus tersirkulasi dengan benar dan mengalir dari atas ke bawah. Dan kami, anak keturunan kami semua, terpelihara sempurna dalam anugerah Tuhan. Terima kasih oleh yang berserahkan semua anak-anakmu di semua tempat dalam lawatan pemeliharaan penyertaan Tuhan. Tuhan berkati rumah tangga, perkawinan, semua anak-anakmu yang masih single, Tuhan juga menuntun sampai kepada pasangan yang tepat. Tuhan rancangkan, bagi yang purna keluarga pun Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan campur tangan dan kasih setia Tuhan berlaku atas kami semua. Yang berdoa untuk mendapatkan anak di dalam pernikahannya, dalam usia yang memang produktif, Tuhan berkenan memberikan tepat pada waktunya yang terbaik. Dan Tuhan Yesus dipermuliakan di dalam semua hal yang kami alami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini. Semua pelayan Tuhan yang ada di studio Pastori dan juga yang berada di tempat masing-masing, semua dalam pengurapan dan naungan Tuhan. Rahmat dan berkat Tuhan selalu menyertai semua keluarga besar kami, gerejamu, pelayan-pelayanmu, hamba-hambamu ya Tuhan. Semua dalam naungan topangan Tuhan. Dan syafaat kami untuk Indonesia diberkati Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, sekarang selama-lamanya, dan kemurahan-Mu Tuhan limpahkan atas kami dari hari ini sampai selamanya. Maranatha, sampai Tuhan datang pun menjemput kami dan mengantar kami pulang ke Firdaus Surgawi, menikmati segala kebahagiaan dalam kekekalan yang luar biasa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati semua keluarga besarku, dan biarlah rahmat anugerah Tuhan menaungi kita semua.